Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Saya percaya ya, sekalipun di luar cuaca rada mendung, hati kita enggak pernah mendung ya. Karena apa? Karena Tuhan yang besar tinggal di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini adalah temanya itu adalah menjadi lebih besar ya. Diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-30. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama mau terus belajar. Kita mau terus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita terus makin hari makin menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, kita semakin kenal apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, untuk pesan Tuhan pagi hari ini adalah temanya adalah menjadi lebih besar. Nah, untuk menjadi lebih besar, kita tahu ya bahwa semua manusia di muka bumi ini ya, di muka bumi ini selalu punya impian untuk menjadi besar. Tidak ada seorang yang punya cita-cita aku ingin menjadi orang yang kecil. Enggak, tapi semua orang punya satu keinginan untuk menjadi lebih besar, menjadi lebih berpengaruh, menjadi lebih hebat. Itu yang menjadi keinginan manusia. Bahkan ketika seorang anak kecil gitu ya, seorang anak kecil yang masih SD, dia begitu terinspirasi dengan sebuah keberhasilan dan dia rela menghabiskan waktunya itu berjam-jam, bukan untuk membuat game, bukan untuk bermain game, bukan untuk bermain game maksud saya ya. Dia rela habiskan waktunya, adalah waktu kosong, dia selalu langsung yang dituju itu adalah laptopnya. Dia bukan main game. Seorang anak kecil hanya baru berumur 4 tahun. Dia punya sebuah keinginan yaitu dia membuat game. Jadi bukan main game, tapi dia membuat game. Ketika ditanya alasannya, kenapa kamu kok rela gitu ya? Kok bisa, kok punya kemampuan bisa berjam-jam di depan laptop? Terus kemudian begitu konsentrasinya, begitu fokusnya dengan apa yang sedang dia buat. Ketika ditanya jawabannya apa? Jawabannya, saya ingin menjadi anak yang terkenal. Wow, seorang anak kecil, anak SD ketika ditanya, saya ingin menjadi orang yang terkenal. Karena pada saat dia membuat game, viewernya begitu banyak, dia menjadi orang terkenal dan akhirnya dia bisa mendapatkan penghasilan, membawa keuntungan. Pada saat anak tersebut terkenal, dia punya pemikiran, saya akan banyak mendapat keuntungan dan saya bisa meringankan beban orang tua saya. Makanya dia begitu terinspirasi, pokoknya saya ingin menjadi terkenal. Belum lagi Ibu Bapak, beberapa waktu yang lalu ya, Kota Bandung ya, sempat viral gitu ya. Karena apa? Karena seorang pedagang cakwe. Tiba-tiba ada seseorang yang memviralkan dan akhirnya jadi terkenal. Padahal dia dagang itu di pinggir jalan. Dan ketika ditanya, apa sih rasanya? Rasanya sepertinya biasa aja. Relatif gitu. Tetapi ketika ada seseorang yang memviralkan, membuat dia terkenal, adonan yang tadinya hanya beberapa kilo, hari itu beberapa waktu yang lalu gitu, terus bisa bertambah-tambah, bahkan bisa puluhan kilo terigu yang dia buat. Karena apa? Karena dengan terkenal membuat ada keuntungan. Membuat omsetnya itu naik. Bahkan
Bahkan orang berjubel sampai ngantri gitu lama gitu ya. Dan saya lihat apanya gitu ya yang membuat jadi terkenal itu. Nah itulah seseorang yang punya keinginan untuk menjadi terkenal. Pada saat ada inovasi yang baru, dia merasa, waduh, nanti daganganku harus dibuat gimana lagi ya, supaya tetap terkenal, supaya tetap omsetnya itu bertambah. Jadi rasanya ketika ada sesuatu yang baru dari orang lain yang dikerjakan, inovasi yang baru, dia ngerasa, wah saingan, ini sebuah saingan. Begitu juga dengan pelayanan murid-murid Yohanes pada waktu itu. Dengan tampilnya pelayanan Yesus pada waktu itu. Pertama, Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Wow, dahsyat nggak Ibu Bapak? Air tawar jadi anggur. Itu kedengar sama orang itu, wow, ada apa nih orang ini? Hebat banget nih orang ini. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Yohanes pada waktu merasa dia tersaingi. Pelayanan Yesus itu adalah kompetitornya. Yang tadinya mungkin sorotnya itu pada murid-murid Yohanes, tetapi sekarang berubah. Sorotnya itu pada Yesus dan pelayanannya. Jadi pada waktu itu murid-murid Yohanes ngerasa ada sebuah kecemburuan. Tapi satu hal yang hebat dari Yohanes, sesuai dengan pesan Tuhan, dia tidak terburu-buru bereaksi salah terhadap masukan dari murid-murid Yesus. Luar biasanya di sini, dia enggak terburu-buru bereaksi salah terhadap pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan dia juga enggak kecewa dengan pelayanan yang sedang dia kerjakan. Dia enggak merasa dirinya itu, aduh pelayanan saya kok lebih kecil ya, pelayanan saya itu enggak ada artinya. Oh enggak, itulah seseorang yang punya tujuan, punya visi, punya panggilan jelas dalam kehidupannya. Ketika ada seseorang mungkin yang dipakai lebih dari dia enggak merasa iri. Ketika dia enggak dipuji, dia enggak merasa terganggu. Karena apa? Dia tahu siapa dirinya. Dia sadar di mana dia berasal. Dia sadar apa yang harus dibesarkan dalam kehidupannya. Nah, Ibu Bapak, saya mau membacakan gitu ya, inti pesan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki bahwa inilah saatnya di mana orang percaya harus terus menambah-nambahkan, membesarkan diri kita. Bukan dalam pengertian hurufiah dengan menambah-nambahkan bobot tubuh agar terlihat semakin besar, bukan pula membesarkan dengan segala rencana dan keinginan yang kita punya. Namun memperbesar diri, artinya itu terus menambah-nambahkan dengan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Sehingga Kristus harus tampak semakin besar. Dia harus semakin diperlihatkan di dalam hidup kita. Kehendak Dialah yang menjadi dasar tindakan kita. Tetapi saya mau merangkum gitu ya. Mau merangkum dari kata-kata yang besar itu sebenarnya gini. Tuhan hanya ingin hidup kita itu ya, Tuhannya itu semakin besar. Bukan egonya yang semakin besar. Tuhan ingin kehidupan Yesus di dalam diri kita itu dia yang semakin nampak besar. Karena apa? Karena dia pengen hidup kita itu menjadi sebuah tempat untuk memanifestasikan dirinya, memanifestasikan pribadinya. Apakah bisa? Mungkin Ibu Bapak beralasan, oh itu mah Tuhan Yesus. Apakah bisa? Ya bisa. Karena dia Tuhan dan dia 100% manusia. Apakah harus? Iya harus. Dikatakan bahwa kemarin ini adalah sebuah keharusan ilahi. Apakah penting? Wow, iya penting sekali. Mengapa penting? Mengapa penting Yesus semakin besar di dalam diri kita? Karena kalau Ibu Bapak sadar
ini adalah waktu yang paling akhir. Di zaman akhir. Di mana sekarang orang-orang sedang mencari-cari kebenaran. Orang sedang mencari-cari Yesus, Tuhan yang hidup itu yang bagaimana? Tuhan yang harus saya sembah itu yang bagaimana? Dari berbagai latar belakang mereka sedang bertanya-tanya. Tuhan yang harus saya sembah itu yang mana? Nah, puji Tuhan Ibu Bapak, ketika diberi kesempatan kepada kita, kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memanifestasikan dirinya. Oleh karena itu, Yesus harus semakin besar. Manifestasinya harus semakin besar. Sehingga orang melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Amin Ibu Bapak. Nah, poin ini yang saya mau membagikannya. Yang harus kita pahami bagaimana supaya Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah, yang pertama, sadari bahwa kita tidak mempunyai apa-apa jika tidak diberikan Tuhan kepada kita. Hanya karena Tuhan memberikan kepada kita, maka kita punya apa-apa. Pada dasarnya kita nggak punya apa-apa. Tetapi jika Tuhan memberikan, maka kita punya apa-apa. Diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Yohanes pada waktu itu dia sadar betul siapa dirinya. Bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia bukan Mesias. Dia hanya sebagai orang yang diutus untuk membuka jalan. Dia hanya dipakai hanya sebagai alatnya Tuhan untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada waktu pelayanan Tuhan Yesus begitu hebat, dia nggak pusing. Dia nggak merasa, waduh, saya nggak dihargai lagi nih. Saya nggak dihormati lagi sama orang-orang. Dia tidak punya pemikiran seperti itu, tidak merasa dirinya itu tersaingi. Ketika orang-orang tertarik pada pelayanan Tuhan Yesus. Namun pada kenyataannya murid-murid Tuhan Yesus yang merasa dirinya itu tersaingi. Yang merasa dirinya itu, aduh gak bakalan lagi nih saya menjadi sorotan. Nah, hal-hal demikian ini yang seringkali dimiliki untuk seseorang itu menjadi cenderung, punya kecenderungan untuk merasa dirinya itu ingin diperhatikan, ingin merasa dirinya itu lebih menonjol daripada yang lain, ingin merasa dirinya itu lebih wah daripada yang lain. Nah, satu kali ketika saya ngobrol gitu ya sama suami saya, kemudian masuk dalam perbincangan, saya katakan gini, kalau sampai seseorang begitu ya dipakai oleh Tuhan, bisa melayani Tuhan, jangan sampai ada sebuah kesombongan. Dia bisa melakukan ini, itu semua, jangan sampai ada kesombongan. Kalaupun dia misalkan kaya, dia pintar, dia cantik, jangan sampai ada kesombongan. Karena semuanya itu hanya Tuhan yang memberikannya kepada kita semua. Jadi seringkali kita punya kecenderungan untuk apa? Untuk menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu yang namanya itu menjaga hati kita. Menjaga diri kita supaya apa? Tidak mudah ditipu oleh keadaan dunia. Tipu daya dunia. Di mana mereka berusaha terus menambah-nambahkan, mengejar. Supaya apa? Supaya dirinya itu terlihat lebih wow. Supaya dirinya itu terlihat lebih hebat. Padahal Tuhan katakan begini di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang harus kita kejar adalah kebenarannya. Yang harus kita kejar adalah Tuhannya.
maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepada kita. Itulah pentingnya di sini. Nah, Ibu Bapak, bisa saja gitu ya. Ketika seseorang tidak menjaga dirinya, maka motivasi dari dirinya yang akan membuat dia melenceng dari motivasi, dari visinya Tuhan. Bisa saja dia tetap percaya kepada Tuhan, tetapi keinginannya, hawa nafsunya, kedagingannya yang mendorong dia, sehingga dia bisa melenceng dari visinya Tuhan. Nah, pagi hari ini kita sama-sama mau lihat ya, bagaimana ketika kita menyadari, aduh Tuhan, benar ya, bahwa ketika Tuhan harus semakin besar di dalam kehidupan kita, kita harus cek diri kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, benar enggak? Bukan hanya minta, tapi kita mulai bertanya, Tuhan, apa sih yang menjadi isi hati Engkau? Perasaan Tuhan, apa sih yang menjadi keinginan Tuhan? Sebenarnya apa, Ibu Bapak? Ketika Tuhan memanggil semua umatnya, Tuhan punya sebuah kerinduan, yaitu kerinduannya apa? Memakai semua anak-anaknya. Memakai semua anak-anaknya menjadi perabotnya, menjadi alat-alatnya Tuhan. Tetapi kenapa kok Tuhan bisa memperlakukan hal yang berbeda? Kasih Tuhan sama pada semua orang. Tetapi Tuhan bisa memperlakukan seseorang itu menjadi berbeda. Saya sebagai orang tua, mungkin ibu bapak ya, yang punya anak, bisa tahu gitu ya, oh ini anak ini luar biasa, dia bisa memperlakukan, dia bisa menyentuh hati saya. Dia bisa menyentuh, mungkin gak banyak kata-kata, tetapi tindakannya itu menyentuh. Sehingga membuat ada sebuah perlakuan dari orang tuanya itu yang berbeda. Nah, Ibu Bapak, salah satu contoh di mana Tuhan memperlakukan Daud begitu berbeda, karena apa? Sikap hati Daud. Tuhan senang sekali dengan sikap hati Daud. Sekalipun dia pernah jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan katakan, aku senang sekali dengan orang ini, sehingga Tuhan memperlakukan dia itu berbeda. Nah, pagi hari ini, bagaimana? Apakah kita ingin diperlakukan berbeda? Kita harus bertanya, sikap hati kita itu bagaimana? Terhadap apa yang menjadi keinginan Tuhan. Motivasi kita di dalam kita mengikut Tuhan itu apa? Tuhan gak pernah tertarik dengan apa yang kita lakukan. Bukan artinya kita gak boleh melayani, tetapi dia tertarik dengan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, baik, sama-sama kita baca sekarang ya di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Wow, Ibu Bapak, ketika seseorang mengosongkan dirinya, Yesus mengosongkan dirinya, hidupnya dipenuhi dengan otoritas. Tuhan berikan otoritas dan kuasa dalam kehidupannya. Dahsyat ketika seorang menyadari bahwa semuanya hanya Tuhan yang memberikannya. Hidupnya maka akan menjadi berkat. Dia ngerasa bahwa hidupnya itu udah hanya Tuhan aja yang di dalamnya. Milik
Tuhan sepenuhnya, kosong sepenuhnya. Ini sebuah hal yang gak mudah. Sampai saat hari ini saya masih berjuang. Bagaimana caranya supaya saya bisa semakin hari semakin berkenan. Supaya semakin hari semakin kedaging. Bukan saya yang dikontrol oleh kedagingan. Tetapi Tuhan yang mengisi kehidupan saya. Jadi ditempatkan orang yang mengosongkan yang mengosongkan dirinya. Dimanapun dia berada, dia akan menjadi berkat. Orang-orang bisa merasakan manifestasi di dalam kehidupannya. Mungkin kita pernah mengalami, oh kenapa ya gak ngobrol sama dia, deket aja sama seseorang, sama ibu ini. Kok bisa adem gitu ya? Kok bisa merasakan? Karena apa? Ada sebuah kehadiran yang bisa dinikmati. Hidupnya memanifestasikan. Gak ngobrol ya kok sama bapak ini rasanya itu merasakan Tuhan. Nah itu yang Tuhan inginkan. Hidup kita menjadi sebuah manifestasi kuasa. Menjadi manifestasi pribadinya. Karena pada saat kita menjadi tempat manifestasi dari Tuhan, maka orang-orang akan melihat bahwa Yesus hidup di dalam kehidupannya. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian yang kedua adalah sadari bahwa kekuatan kita itu terbatas. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Sadari kekuatan kita terbatas, kekuatan Tuhan tidak terbatas. Diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ibu bapak kenal yang namanya expired date gitu ya. Sebuah barang kalau udah expired date atau mungkin makanan udah expired date, artinya dia udah terbatas. Waktunya udah terbatas, nggak bisa dipakai lagi. Udah rusak, nggak bisa dimakan lagi, nggak bisa dipakai lagi. Nah, semua yang ada di dunia ini, termasuk manusia yang dimiliki oleh manusia, semuanya terbatas. Kesabaran terbatas, kebaikan kita terbatas, waktu kita, pengorbanan kita terbatas. Tapi ada sebuah hal yang tidak akan pernah terbatas, yaitu apa? Kita punya roh Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan harus semakin besar di dalam diri kita, kita nggak bisa berjalan dengan kekuatan kita yang terbatas. Kita perlu yang namanya roh Tuhan yang tidak terbatas. Dan rohnya itu Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita lahir baru, rohnya tinggal di dalam diri kita. Dan roh yang tidak terbatas ini, itu sedang dicari oleh banyak orang. Dunia sedang menginginkannya. Mereka mau bayar harga apapun juga. Supaya apa? Supaya hidupnya itu menjadi satu kehidupan yang lebih di atas rata-rata. Makanya dia kejar yang namanya otoritas. Dia kejar yang namanya kuasa. Di gunung, di lembah, di timur, di barat, semuanya dicari, diupayakan. Karena apa? Butuh yang namanya sebuah ketidakterbatasan itu. Mereka cari, mereka mau bayar harganya untuk menjadi orang yang sakti. Contohnya kayak gitu ya. Tetapi puji Tuhan Ibu Bapak, bagian kita ketika kita ingin punya roh yang tidak terbatas, hanya satu saja yang Tuhan inginkan. Bagian kita adalah kita hanya menyatu dengan pribadinya. Menyatu. Yang namanya menyatu itu bersatu itu bukan hanya nanti kita bertemu dengan Tuhan, kekuatan kita akan menyatu. Tetapi pada saat ini juga, pada waktu kita mau melakukannya,
kita bisa menyatu. Apakah mudah? Wow, sebuah perjuangan. Ketika kita walaupun disuruh gitu ya, untuk selalu menyatu, berhubungan intim dengan Tuhan supaya kita semakin bertumbuh, semakin bertambah. Enggak semua orang bisa melakukannya. Jadi mungkin ada dasar orang yang disuruh sama Tuhan masih karena kalau nggak melakukan nanti Tuhan marah nih. Mereka hidup masih di dalam perjanjian lama karena Tuhan takut marah. Tetapi kita udah naik masuk dalam level yang berbeda. Kita mau melakukannya karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan semua pelayanan, kita berbuat sesuatu untuk Tuhan bukan karena Tuhan mau menghukum, takut menghukum, tetapi karena dasar kita ingin mengasihi Tuhan. Itu sebuah level yang berbeda. Coba kita lihat ya di dalam Galatia 5 ayat yang ke-18. Galatia 5 ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jadi pada waktu kita menyadari kita perlu Tuhan, kita tidak melakukannya lagi dengan sebuah pandangan Tuhan akan menghukum, tetapi dengan sebuah dasar, aku ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Inilah yang Tuhan mau, Ibu Bapak. Tuhan mau limpahkan, Tuhan mau berikan kuasa dan otoritasnya. Dia mau kembalikan kembali apa yang dulu dicuri gitu ya oleh iblis. Dia ingin kembalikan lagi pada setiap orang-orang percaya yang menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dan kekuatan itu, kuasa itu hanya datang pada waktu kita bersekutu, pada waktu kita terhubung dengan Tuhan senantiasa. Dan saya percaya dua hal ini ketika kita menyadari bahwa semuanya adalah karena Tuhan yang memberikannya. Semuanya adalah karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita yang tidak terbatas. Percayalah bahwa hidup kita akan menjadi sebuah tempat untuk Tuhan memanifestasikan dirinya dalam kehidupan kita. Tuhan semakin besar, bukan diri kita yang semakin besar. Kita terus memberi diri kita untuk senantiasa mau dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan dipimpin oleh ego kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.